Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya pada seminar proposal tahun 2020 Departemen Teknik Kimia UISI. Untuk dosen pembimbing yaitu Ibu Yuni Kurniati STMT dan Bapak Abdul Harim STMT PhD. Dan untuk dosen penguji Bapak Fandi Angga Prasetya, SSI MSI, dan juga Bapak Asmi Alfian Gabriel, STP MP. Pada proposal skripsi saya berjudul Simulasi Pemurnian Biogas menjadi Biometana dengan Metode Absorpsi. Perkenalkan, saya Kuko Akhir Ramadan dan Dina Risnanda Erian Sari. Pada presentasi saya hari ini, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, penelitian terdahulu, dan metodologi penelitian. Untuk latar belakang, di mana Indonesia memiliki potensi energi yang terbarukan yang sangat besar. Dari data Kementerian ESDM, bahwasanya sekitar 432.000 megawatt yang yaitu total potensi energi terbarukan milik Indonesia. Sedangkan yang baru bisa terrealisasi hanya sekitar 6.830 megawatt. Salah satu potensi energi terbarukan tersebut, salah satunya adalah biogas. Untuk rumusan masalah pada proposal skripsi saya, yaitu bagaimana proses absorpsi secara simulasi dengan menggunakan DWSIM, dan bagaimana kondisi optimum kaum absorpsi CO2 pada biogas. Kemudian, dari rumusan masalah tersebut dapat dibuat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses absorpsi gas CO2 secara simulasi dengan menggunakan DWSIM, dan untuk mengetahui kondisi optimum kaum absorpsi CO2 pada biogas. Kemudian, ruang lingkup penelitian. Di ruang lingkup penelitian ini ada 3, yaitu mahasiswa, universitas, dan juga masyarakat. Untuk mahasiswa sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat disimulasikan, dapat memberikan wawasan baru tentang simulasi menggunakan DWSIM, dan untuk mengetahui kondisi optimum kaum absorpsi CO2 pada biogas. Kemudian untuk universitas dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan mengenai bagaimana simulasi menggunakan aplikasi DWSIM untuk berbagai penelitian yang lainnya. Kemudian untuk penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu dimulai dari peneliti Yo Miran dan kawan-kawan tahun 2012, di mana metodenya mencari variasi penggunaan NaOH dalam bentuk aqueous pada komposisi CO2 yang relatif tinggi dalam campuran gas, mencari kapasitas absorpsi CO2, laju alir, efisiensi penangkapan CO2, dan mekanisme absorpsi secara terperinci. Untuk hasilnya, di mana penggunaan larutan NaOH untuk menangkap CO2 hampir mencapai nilai teoritis dan tidak bergantung pada konsentrasi NaOH. Oleh karena itu, larutan NaOH dapat lebih efektif digunakan sebagai absorben secara kapasitas dan laju absorpsi CO2 secara total. Menurut peneliti Tipa Yawong N dan Tano Pongcat, untuk metodenya beliau mengevaluasi absorpsi secara kimia pada pemurnian biogas menggunakan larut NaOH, CaOH 2 kali, dan juga MEA, di mana pelarut kimia ini digunakan untuk menangkap CO2 dan H2S. Kemudian untuk hasilnya, di mana ketiga pelarut ini bekerja secara efektif untuk menghilangkan CO2 dan juga H2S. Namun, CaOH 2 kali memiliki kejenuhan lebih cepat daripada pelarut lainnya. Kemudian, untuk peneliti Ma'arif Fuad dan Fatur Rahman Januar A, di mana metodenya yaitu menganalisa waktu pada tiap laju air NaOH dan
dan mencari tahu persen CH4 yang dimurnikan dengan laju air NaOH. Dari hasil yang diuji cobakan didapatkan jikalau laju air NaOH semakin besar untuk jumlah CO2, maka CO2 yang akan terserap maka akan semakin kecil. Tapi dan juga jika laju air NaOH-nya semakin besar, maka CH4 yang dimurnikan juga akan semakin kecil juga. Kemudian untuk metodologi penelitian, untuk memulai metodologi penelitian ini dimulai dengan studi literatur dan juga pengumpulan data. Kemudian dilakukan pemilihan software. Setelah kita memilih software yang akan digunakan, kita membuat pemodelan absorpsi CO2 dengan menggunakan GWSIM V62. Setelah itu kita membuat variabel jumlah tray, temperatur, tekanan, dan laju air. Kemudian membandingkan hasil dari pemodelan dengan GWSIM dan literatur. Untuk variabelnya pada jumlah trennya 6, 12, 18, 24, dan 30. Untuk temperaturnya yaitu 30, 38, 46, 54, dan 62 derajat Celcius. Untuk tekanan 4, 28, 52, 76, dan 100 kPa. Untuk laju airnya 100, 150, 200, 250, dan 300 kmol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.